Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. الآية صدق الله العظيم. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada waktu subuh ini kita bisa bersama-sama thalabul ilm mentadabbur ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan kebersamaan kita semua, langkah kaki kita dari rumah menuju masjid ini semua mendapat maghfirah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, Al-Quranul Karim yang terdiri atas 114 surah, masing-masing memiliki nama yang khas. Dari surah pertama sampai surah yang ke-114, semua memiliki nama yang unik. Dan kalau kita cermati, saya ambil contoh misalnya surah Al-Baqarah. Ternyata di dalam surah Al-Baqarah, mulai ayat pertama sampai ayat yang terakhir, ternyata ada berbagai tema yang dibicarakan. Kita ambil contoh yang lain, misalnya surah Ali Imran, yang secara harfiah bermakna keluarga Imran. Tetapi kalau kita baca seluruh ayat yang termaktub di surah itu, ternyata ada banyak tema yang dibicarakan. Bahkan kalau kita baca surah urutan yang ke-14, yakni surah Ibrahim, nama yang tercantum di situ nama Ibrahim. Tapi tema yang dibicarakan di dalam surah itu bukan hanya satu tema, tapi banyak tema. Tetapi ada sesuatu yang unik di sini, yakni surah yang ke-12, surah urutan yang ke-12, yakni surah Yusuf. Tetapi kalau kita baca mulai ayat pertama sampai ayat yang terakhir, hanya bicara satu tema saja, satu tema besar. Dan tema besarnya adalah berkaitan dengan Yusuf, keluarga Yusuf, keluarga besar Yusuf. Itulah sebabnya ini menarik untuk direnungkan dan menjadi pelajaran bagi kita, terutama bagi generasi Gen Z. Ini saya tekankan generasi Gen Z. Kalau yang hadir di sini kan sebagian besar generasi bisa dijawab sendiri ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kisah yang termaktub di surah urutan yang ke-12, yakni surah Yusuf ini, ternyata bukan hanya kisah yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim. Artinya ini bukan cerita yang hanya termaktub di dalam Al-Quran,
tapi juga termaktub di dalam kitab-kitab suci di luar Quran. Kita mengenal dengan nama Yusuf. Abahnya dikenal dengan nama Yakub. Kakeknya dikenal dengan nama Ishak. Buyutnya dikenal dengan nama Ibrahim. Saudara kita non-muslim menyebutnya dengan nama Yosef ben Yaakov ben Yitzhak ben Avraham ben Terah ben Nahor ben Seruk ben Ra'u ben Pelek ben Iver ben Shela ben Arfakhshad ben Shem ben Noah. Ben Noah itu bukan Ben Peter Pan ya. Jadi Ben kalau bahasa Arabnya itu bin. Jadi bin Nuh kalau bahasa Arabnya. Tapi kalau saudara kita non-muslim menyebutnya Noah. Dan ini bukan hanya diimani oleh satu agama dalam arti Islam saja, tetapi diimani juga oleh agama Kristiani, baik yang Katolik maupun Protestan, bahkan juga kaum Yahudi, bahkan juga kaum Samaritan. Jadi kalau kita bicara mengenai Yusuf, itu diwakili oleh 4 agama besar. Bukan hanya kita, tapi di luar kita paham siapa itu Yusuf, bagaimana keluarga Yusuf, mulai dari A sampai Z. Berarti ini bukan hanya pelajaran eksklusif bagi yang muslim, tapi juga pelajaran bersama bagi siapapun yang mengaku dirinya sebagai manusia. Nah, itulah sebabnya saya bicara mengenai ayat yang tadi termaktub di ayat yang kelima dari surah Yusuf. Tapi saya tengok kanan tengok kiri, kayaknya nggak ada yang bawa Quran. Berarti sudah saya anggap para hafidh semua. Yang bawa Quran silakan buka surah urutan yang ke-12 ayat yang kelima. Kalau ayat itu diterjemahkan secara harfiah, Bismillahirrahmanirrahim. Qala, telah berkata. Siapa yang berkata? Nabi Yakub. Ya bunayya, wahai putraku yang amat aku cintai, yakni Yusuf. La taqsus, janganlah kamu ceritakan. Jangan kamu woro-woro. Apa itu woro-woro dalam bahasa Jawa? Ya pokoknya jangan kamu cerita. La taqsus, jangan kamu ceritakan. Ru'yaka, mimpimu itu, ala ikhwatika, kepada saudara-saudaramu. Fayakidu laka kaida, aku khawatir akan terjadi sesuatu atas dirimu. Inna syaitana, sesungguhnya setan itu, lil insani, bagi manusia, aduwwum mubin, musuh yang sangat nyata. Ayat ini pelajaran berharga bagi kita, karena kalau bahasa Quran itu detail, rigid, dan sangat-sangat spesifik. Mengapa? Karena di sini ada 2 kata kunci. Pertama, kata kunci ikhwatika, arti harfiahnya saudara-saudaramu, berarti bentuknya jamak. Sedangkan kata kunci yang kedua, yakni kata asyaitan. Asyaitan arti harfiahnya setan. Tetapi setan yang dimaksud di sini bentuknya tunggal. Jadi antara ikhwatika, saudara-saudaramu, bentuknya jamak, sedangkan asyaitan bentuknya tunggal. Berarti ini nggak nyambung sebetulnya, nggak nyambung. Jangan salah paham bahwa yang dikatakan oleh Nabi Yakub bukan berarti saudara-saudara Nabi Yusuf itu setan, bukan. Meskipun yang mereka lakukan adalah perbuatan syaitonia. Tahu maksudnya ya? Intinya Nabi Yakub tidak sedang berbicara kepada Yusuf bahwa saudara-saudaranya itu adalah setan-setan, bukan.
Tetapi yang dilakukan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf itu adalah tindakan yang telah dipengaruhi oleh setan ini. Jadi yang dimaksud setan ini bukan saudara-saudara Nabi Yusuf, tapi yang dimaksud as-syaitan adalah pihak ketiga yang telah mempengaruhi dan memperalat saudara-saudara Nabi Yusuf. Inilah pelajaran bagi kita melalui ayat ini. Kenapa bisa begitu? Yang diingatkan untuk hati-hati adalah pihak ketiga. Karena sebagian besar kejahatan yang terjadi di dalam keluarga atau dimanapun, itu sebabnya bukan dari lingkungan kita, tapi dari pihak ketiga. Itulah yang sedang diingatkan oleh Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini penting supaya kita bisa memahami bahwa ketika Allah menciptakan segala sesuatu itu dalam kebaikan. Manusia itu diciptakan potensinya adalah kebaikan. Tetapi karena as-syaitan itu adalah makhluk yang telah melakukan makar, dan itulah sebabnya dunia ini menjadi kacau. Dunia ini menjadi tidak nyaman. Inilah yang disebut as-syaitan. Seingat saya pernah bicara di sini. Siapa itu yang dimaksud dengan as-syaitan? As-syaitan itu adalah hamba Allah yang sangat taat pada awalnya, sangat bertauhid kepada Tuhannya, dan memiliki jabatan tinggi, bahkan kedudukan tinggi, bahkan menjadi makhluk yang amat agung. Di posisinya sejajar dengan para malaikat itu sendiri. Kita tahu para malaikat diantaranya adalah Jibril, Mikail, Israfil, diciptakan dari nur. Sedangkan Azazil itu diciptakan dari nar. Bedanya hanya satu huruf saja, nur, nar. Azazil diciptakan dari nar. Kalau saya ibaratkan di SPBU, ini ibarat saja supaya paham. Jibril, Mikail, Israfil, karena bahan dasarnya diciptakan dari nur, saya ibaratkan turbo. Sedangkan Azazil diciptakan dari nar. Bedanya cuma satu huruf. Kalau di SPBU saya ibaratkan sejajar dengan Pertamax. Cuma masalahnya Pertamax sudah dioplos sekarang. Kalau yang ori Pertamax itu oktannya tinggi. Perbedaannya hanya satu oktan saja antara turbo dengan Pertamax. Jadi antara Jibril dengan Azazil itu bedanya cuma satu strip saja pangkatnya. Tapi kualitasnya tinggi. Makanya sejajar dengan para malaikat, hamba Allah yang sangat agung. Dan dikisahkan di dalam Al-Quran, di surah Al-A'raf, namanya saja surah Al-A'raf. Arti harfiahnya, makom yang tertinggi, tempat yang tertinggi. Di zaman awal itu, Allah menciptakan makhluk yang namanya Adam. Adam itu diciptakan dari tanah. Ketika Adam diciptakan dari tanah, maka Azazil merasa tidak nyaman dengan penciptaan Adam itu. Karena apa? Secara kualitas berbeda. Kalau Adam disamakan dengan SPBU, kira-kira posisi Adam itu apakah sejajar dengan Pertamax? Enggak. Tapi kira-kira Adam sejajar dengan apa? Pertalite. Bukan. Sejajar dengan solar. Kualitas yang paling rendah. Jadi Adam itu sejajar dengan solar. Azazil sejajar dengan Pertamax. Jibril sejajar dengan turbo. Jadi sangat jomplang. Ketika Adam diciptakan pada saat itulah, mereka diperintahkan untuk sujud. Usjudu li Adam. Fasajadu. Mereka semua sujud illa iblis.
Siapa yang disapa dengan iblis? Azazil. Apa arti iblis? Yang memberontak. Jadi dia yang memberontak. Ketika dia memberontak, apa alasan yang dia pakai untuk melawan ketaatan itu? Dia berkata, ana khairum min, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan dia dari tanah. Argumentasi itu sebetulnya masuk akal, tetapi Allah tidak butuh argumentasi itu. Yang Allah butuhkan adalah ketaatan dan ketidaksombongan. Tapi dari situlah dia menunjukkan karakternya. Dia merasa bahwa apa yang disandangnya sebagai hak kepemilikan yang harus dipertahankan, pada saat itulah dia jatuh sejatuh-jatuhnya. Inilah yang kemudian disapa dengan nama As-Syaitan ketika sudah mencari pengaruh. Makanya nenek moyang kita, Adam dan istrinya, terpengaruh dengan itu, dengan bahasa yang sangat manis. Kemudian Allah menyapa dengan sebutan fa'azallahumas syaitan. Maka setan itu telah menggelincirkan keduanya. Nah, hati-hati dengan setan ini. Dia hidup sebelum zaman Adam. Dia hidup sezaman dengan Adam. Dia hidup sezaman dengan anak cucu Adam. Bahkan dia hidup sezaman dengan kita. Bahkan dia hidup nanti setelah anak cucu kita. Berarti dia punya banyak pengalaman tidak? Sangat banyak pengalaman. Dia banyak strategi tidak? Sangat banyak strategi. Makanya hati-hati dengan makhluk satu ini. Dia punya pasukan. Itulah yang sedang diingatkan oleh Nabi Ya'qub. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu bagi manusia musuh yang sangat nyata. Perhatikan, saya nggak banyak waktu, tetapi saya harus berjalan cepat. Ringkasnya, Yusuf itu nabi, bapaknya itu nabi, kakeknya itu nabi, buyutnya itu nabi. Yusuf, Nabi Yusuf. Ya'qub, Nabi Ya'qub. Ishak, Nabi Ishak. Ibrahim, Nabi Ibrahim. Ini 4 generasi. Semuanya itu top marko top. Saya pakai bahasa begini supaya gampang diingat. Kalau terlalu serius nanti lupa. Kita bisa bayangkan, ini keluarga kenabian. 4 generasi semuanya nabi. Toh meskipun ini keluarga kenabian, As-Syaitan yang makhluk hambanya Allah ini bisa sanggup menjebol keluarga kenabian. Tahu maksudnya menjebol? Keluarga kenabian yang seharusnya itu menjadi panutan, menjadi sesuatu yang dibanggakan, ternyata di dalam Al-Quran sanggup dijebol oleh syaitan ini. Dalam hal apa? Dalam hal yang seharusnya menjadi teladan, tapi sanggup dijebol oleh syaitan. Coba bandingkan dengan kita. Kita ini bukan nabi. Kita ini bukan anaknya nabi. Kita ini bukan cucunya nabi. Kira-kira syaitan itu sanggup nggak menjebol keluarga kita? Oh, sangat lebih sanggup. Keluarga kenabian saja sanggup dijebol, apalagi yang bukan keluarga kenabian. Jadi hati-hati dengan pihak ketiga ini. Dan ini selalu diingatkan oleh para nabi. Dan salah satunya ditulis di ayat yang kelima ini. Inna syaitan, sesungguhnya setan itu, lil insan, bagi manusia, aduwwum mubin, musuh yang sangat nyata. Ringkasnya Bapak Ibu sekalian, ini sebetulnya Nabi Yusuf mau dipisahkan dari keluarga besarnya. Nabi Yusuf mau diputuskan tali silaturahimnya. Kalau saya sebut tali silaturahim berarti panjenengan paham ya. Jadi ada upaya untuk memutuskan tali silaturahim. Keluarga kenabian ini
jebol dalam konteks itu. Berhasil atau tidak? Berhasil. Bahkan saudara-saudara Nabi Yusuf diperalat oleh as-syaitan ini. Dan ketika diperalat, ada sesuatu yang menarik. Target utama untuk menyingkirkan Yusuf selama-lamanya. Menyingkirkan Yusuf. Dan planning A, karena juga ada planning B di sini. Planning A adalah uqtulu Yusuf, bunuhlah Yusuf. Planning A. Tetapi yang namanya manusia masih ada potensi kebaikan. Meskipun ada planning A, yakni pembunuhan. Kira-kira kalau pembunuhan itu kezaliman yang biasa atau kezaliman yang luar biasa? Kezaliman yang luar biasa. Itu kezaliman yang paling puncak. Kalau harta hilang, menghilangkan harta masih bisa dicari. Kalau menghilangkan istri, kalau istri hilang, ini bukan sekedar menghilangkan harta, ini menghilangkan nyawa. Kira-kira kalau menghilangkan nyawa, bisa nggak nyawa dikembalikan? Nggak bisa. Berarti ini bisa disebut kezaliman extraordinary. Apa itu? Kezaliman yang paling puncak. Uqtulu Yusuf, bunuhlah Yusuf. Ini planning A. Tapi yang namanya karakter manusia ada potensi kebaikan. Ada rasa tidak tego kalau dalam bahasa Jawa, tidak tega dalam bahasa Indonesia. Tapi diubah dengan planning B. Apa itu? Membuang Yusuf. Bukan dibunuh, tapi membuang. Pertanyaannya, planning A dan planning B antara membunuh dan membuang sebetulnya tujuannya sama. Apa tujuannya? Menyingkirkan Yusuf selama-lamanya dari keluarga besarnya. Berarti targetnya sama, tapi hanya caranya yang beda. Disinilah yang disampaikan di dalam Al-Quran. Tapi perhatikan, Al-Quran itu detail sekali. Kalau planning B yang sedang dijalankan, yakni membuang Yusuf, caranya adalah dimasukkan ke dalam sumur. Quran menyebutkan dimasukkan ke dalam sumur, bukan dilempar ke dalam sumur. Kalau dilempar ke dalam sumur, itu pasti mati. Tapi bukan dilempar, justru dimasukkan ke dalam sumur. Kalau dimasukkan ke dalam sumur, kita bisa visualisasi. Dan memang itulah yang hendak Allah sampaikan kepada kita, supaya kita bisa memvisualisasi. Yang dimasukkan ke dalam sumur, zaman-zaman kita yang senior, masih ada apa itu? Ada sumur besar kemudian menimba, ya kan? Itu pakai apa? Tali. Jadi kalau tali, ketika kita ngambil air, itu kan pelan-pelan. Kita bisa bayangkan, berarti ketika Nabi Yusuf diturunkan, itu secara pelan-pelan, bukan dilempar. Nah, ketika diturunkan pelan-pelan, berarti kita bisa bayangkan, kakak-kakaknya yang di atas, itu melihat Yusuf secara jelas. Kemudian lambat laun menghilang, sampai nggak kelihatan Yusuf. Begitu juga Yusuf memandang saudara-saudaranya di atas itu jelas sekali. Ini siapa, ini siapa, ini siapa, ini siapa. Pertama jelas, lama-kelamaan menghilang wajah itu, menghilang, sampai akhirnya tidak kelihatan. Bisa bayangkan? Disinilah ada pelajaran bagi kita. Orang yang memandang dengan penuh cinta, yang tidak mau memutuskan tali silaturahim, dia akan ingat selama-lamanya. Tetapi orang yang memandang dengan penuh kebencian, dia akan lupa segala-galanya. Itulah sebabnya di dalam surah Yusuf di bagian-bagian akhir, Nabi Yusuf sudah dari penguasa. Waktu dia dimasukkan ke dalam sumur, dia masih kecil.
Ketika dia jadi penguasa, ketika saudara-saudaranya datang kepada dia, Nabi Yusuf masih tahu ini siapa, ini siapa, ini siapa, ini siapa. Dia masih tahu. Dan dia masih ingat wajah itu satu demi satu. Sedangkan saudara-saudara Nabi Yusuf, mereka semua sudah lupa siapa yang ada di depannya itu. Dia tidak tahu lagi siapa yang ada di depannya. Padahal yang ada di depannya bukan orang lain. Itulah Yusuf. Tapi kenapa hasilnya beda? Karena memandang dengan penuh kebencian itu akan melupakan segalanya. Sedangkan memandang dengan penuh cinta itu akan ingat semuanya. Sekarang posisi kita ada di mana? Tidak ada pilihan ketiga. Posisinya hanya dua pilihan saja. Memandang dengan penuh kebencian atau memandang dengan penuh rahmat. Kita memutuskan tali silaturahim atau selalu menjalin tali silaturahim. Tidak ada opsi ketiga. Hanya dua ini. Yang Allah perintahkan menjalin tali silaturahim, bukan memutuskan tali silaturahim. Karena kalau ini sudah kita lakukan, berarti kita masuk dalam perangkap as-syaiton ini. Hati-hati dengan pihak ketiga. Nah, Bapak Ibu sekalian, pelajaran berikutnya yang dapat kita maknai dari surah ini, Nabi Yusuf mengalami banyak kezaliman, banyak cara dalam hidupnya yang bisa menjadi fitnah bagi hidupnya sendiri. Kalau diringkas hanya 3. 1, tahta. 2, harta. 3, wanita. Saya ulangi lagi. 1, tahta. 2, harta. 3, wanita. Ini masalah kita semua. Ini masalah kita semua. Tapi lihat itu Yusuf. Lihat Nabi Yusuf. Dia bisa menaklukkan ketiga-tiganya di bawah telapak kakinya. Saya ulangi lagi. 3 hal ini bisa ditaklukkan di bawah telapak kakinya. Apa buktinya? Pelajari di surah ini. Nabi Yusuf itu jadi penguasa. Dia memiliki jabatan besar di Mesir, Perdana Menteri di Mesir. Kalau kita lihat posisi Nabi Yusuf kayak begini, jabatannya tinggi, kira-kira dia bisa nggak melakukan semua apa yang dia mau? Sangat bisa. Kalau dia pernah dizalimi oleh saudara-saudaranya, kemudian dia balas dendam, kira-kira mampu atau tidak? Sangat mampu. Sangat mampu. Tetapi dia tahu bahwa kezaliman tidak harus dibalas dengan kezaliman. Kezaliman itu bisa diselesaikan dengan cara yang lebih arif. Apa itu? Dia memberikan pengampunan. Dia memberikan maaf. Dan tidak diungkit-ungkit lagi. Dia kubur itu. Dia kubur masalah itu. Dan dia tutup buku dan dia buka lembaran baru. Itulah Yusuf. Kalau kita bagaimana? Kalau kita punya jabatan tinggi, itu sudah waktunya untuk balas dendam. Kalau kita punya jabatan tinggi, maka itu kesempatan bagi kita untuk melakukan kesalahan yang sama yang dulu pernah kita alami. Tapi Nabi Yusuf tidak. Jabatan bukan dipakai untuk kezaliman, tapi jabatan dipakai untuk kemaslahatan. Itulah Yusuf. Yang kedua, dia memiliki posisi tinggi di Mesir, yang pasti memiliki harta. Dan harta itu sangat berlebih. Kalau dia mau menjaga image-nya sebagai orang yang baik, menjaga image, tapi pada saat yang sama dia melakukan kezaliman dengan cara melaksanakan haknya, balas dendam misalnya, menyuruh orang lain, menyuap orang lain untuk melakukan pembalasan itu. Kira-kira Yusuf sanggup atau tidak? Sangat sanggup. Tetapi perhatikan, Yusuf tidak menggunakan harta yang dia punya untuk melakukan kezaliman kepada orang lain.
Inilah Yusuf. Masalahnya, dua hal ini, sudahkah kita bisa taklukkan itu? Bagaimana kita mengelola harta yang kita punya? Bukan untuk kezaliman kepada orang lain. Sudahkah kita menggunakan jabatan yang kita punya bukan untuk menzalimi orang lain, tetapi justru untuk memberikan kebaikan kepada orang lain? Bagaimana hidup itu menebar kebaikan? Posisi apapun yang kita punya sekarang, itu bukan sesuatu yang harus kita pertahankan. Jabatan apapun yang kita punya bukan sesuatu yang harus dimiliki selama-lamanya, tetapi semua itu hanya titipan. Jangan kita memiliki karakter seperti Azazil. Posisi yang dia miliki, jabatan yang dia miliki, itu dianggap hak kepemilikan. Ketika hak kepemilikan itu digoyang sedikit, dia langsung tidak terima. Di saat itulah dia baru sadar bahwa apa yang dia miliki itu bisa ditarik kembali. Dan Allah menarik jabatan itu dari pundaknya, sehingga saat itulah dia jatuh sejatuh-jatuhnya. Siapa dia? Azazil. Kita coba bandingkan dengan Jibril. Jibril itu kualitasnya lebih tinggi dibanding Azazil. Kalau Jibril itu mau menggunakan cara yang sama seperti Azazil, itu hak dia. Tetapi coba Jibril, apa yang dia lakukan? Justru bahkan dia mau merendahkan diri karena perintah Allah. Kalau demikian, dia tidak kehilangan apapun. Kenapa? Karena sesuatu tidak perlu dipertahankan, karena semua hanya titipan, bukan hak kepemilikan. Nah, masalahnya kita di mana? Yang jadi takmir masjid, hati-hati, itu titipan, bukan hak yang harus dipertahankan. Yang jadi pejabat, apapun pejabat itu hanya titipan, gunakan untuk kemaslahatan, bukan untuk dipertahankan selama-lamanya dan sebagai hak kepemilikan. Kalau kita salah memahami, itu berbahaya. Itulah sebabnya dicontohkan di surah ini dengan satu sikap yang dimiliki oleh Yusuf. Yang ketiga, selain harta, jabatan, poin yang ketiga ini penting, terutama untuk anak-anak generasi Gen Z. Apa itu? Apa itu? Wanita. Siapa yang tidak tahu Yusuf? Yusuf tuh gantengnya kayak apa? Kalau dia mau menaklukkan 1000 wanita, kalau dia mau, dia bisa. Kira-kira kalau kita kayak Nabi Yusuf, apa yang kita lakukan? Bayang, Yusuf bisa menempatkan diri bahwa itu dia tidak terpengaruh, karena segala sesuatu itu kalau salah dipahami bahaya. Dan Yusuf yang namanya manusia, dia sama dengan kita, tetapi dia lebih mengutamakan seruan hatinya untuk tidak ditaklukkan oleh wanita, tetapi harus malah sebaliknya, dia letakkan di bawah telapak kakinya. Itu pelajaran terutama bagi generasi Gen Z. Hati-hati dengan soal ini. 3 hal ini penting. Tapi ini bukan hanya untuk kita yang laki-laki, termasuk yang wanita. Kalau kita hati-hati dengan wanita, tapi yang wanita hati-hati dengan laki-laki, sama saja, asal jangan menyalahgunakan itu. Apa yang Allah berikan kepada kita, ketampanan, kecantikan, itu titipan, bukan sesuatu yang milik kita. Itu titipan. Kalau salah menyalahgunakan itu, wah bahaya. Korbannya banyak, bukan hanya orang-orang biasa, termasuk para ustadz jadi korban karena pengaruh pihak ketiga. Para kiai juga jadi korban karena pengaruh siapa? Pihak ketiga. Apalagi orang-orang biasa. Wong keluarga kenabian saja bisa jebol. Makanya tidak ada celah bagi siapapun yang mengaku sebagai manusia untuk menganggap remeh pihak ketiga ini. Hati-hati dengan itu. Yang terakhir, kalau kita sadar ada tahta, harta, wanita, kemudian yang berikutnya yang penting,
kita harus memiliki akhlak seperti Yusuf seharusnya. Kalau seandainya tidak ada Yusuf, tidak ada manusia yang seperti Yusuf, keluarga yang sudah porak-poranda ini nggak akan bisa diperbaiki. Kalau ada orang setipe dengan Yusuf, barulah yang sudah porak-poranda ini, keluarga yang sudah rusak ini dikembalikan pada realnya. Berarti apa yang dilakukan oleh as-syaitan untuk menggoncang keluarga kenabian pada awalnya itu sukses. Tapi karena ada manusia seperti Yusuf, maka rancangan pihak ketiga ini tidak sesuai dengan rancangan semula. Yang seharusnya rusak, jebol, justru dikembalikan pada asalnya. Ini happy ending cerita ini. Tali silaturahim sudah rusak, dikembalikan menjadi silaturahim yang lurus. Itulah sebetulnya yang kita inginkan. Dan bagaimana caranya? Harus ada manusia seperti Yusuf. Apa itu Yusuf? Orangnya tidak pernah mau melihat yang lama. Dia lihat yang baru. Dia tidak mau tengok belakang. Yang dia lihat depan. Dengan cara seperti itu, masalah-masalah itu dikubur. Dan itu salah satu solusi yang penting. Sebab kalau mengingat masa lama, nggak akan selesai. Dan Yusuf sudah masuk makom yang tertinggi. Apa itu? Memberikan maaf. Kira-kira kalau orang itu kayak Yusuf, kezaliman yang bertumpuk-tumpuk, kira-kira sakitnya di mana itu? Sakitnya itu di sini. Luar biasa sakitnya. Tapi meskipun sakit, dia tetap memberikan pengampunan. Gampang nggak kira-kira memberikan pengampunan itu? Mana yang lebih mudah? Memberikan pengampunan atau minta ampun? Memberikan maaf atau meminta maaf? Mana yang lebih ringan? Meminta maaf. Iya, tapi bukan itu targetnya. Justru yang penting adalah sampai pada makom memberikan maaf. Kalau seandainya itu belum bisa, minimal meminta maaf. Dan siapa yang harus kita contoh? Saudara-saudara Yusuf yang bisa kita contoh. Bukan mencontoh kezaliman yang mereka perbuat, tapi mencontoh mohon maaf atas kezaliman yang telah mereka perbuat. Mengakui bahwa kita pernah bersalah, mengakui bahwa kita melakukan kezaliman A, B, C, D di hadapan orang yang kita zalimi. Ini sulit atau gampang? Hah? Wong kita minta maaf aja masih nunggu setahun. Nunggunya apa? Bulan Syawal. Kalau nggak bulan Syawal, nggak mungkin kita lakukan itu. Dan kalaupun kita meminta maaf kepada orang yang pernah kita zalimi, kita pun nggak terus terang. Kita paling banter mengatakan apa? Mohon maaf ya, hanya itu doang. Padahal orang yang kita zalimi itu tahu kesalahanmu itu ini. Tapi kita nggak mau mengaku terus terang. Kenapa? Karena ego kita ini tinggi. Ego kita ini loh, hawa nafsu kita ini tinggi. Jangan sampai marwah kita itu jatuh. Kalau kita sudah berpikir jangan sampai marwah kita ini jatuh, sebetulnya yang kita contoh itu siapa? Siapa? As-syaitan. Kesombongan. Sudah tahu kita ini salah, pernah melakukan ini itu, pernah merampas hak saudara kita yang seharusnya harta warisan itu segini-segini, dia serakai sendiri. Sudah tahu kita ini salah, masih berkomentar apa? Kalau bahasa Jawanya begini, mosok dulur tua kok dumuk-dumuk neng dulur nom. Ada nggak yang begitu? Ada banyak. Sudah tahu kalau dirinya salah, masih tetap dia mengatakan begitu. Mosok dulur tua kok dumuk-dumuk neng dulur nom. Kalau sudah begitu, siapa sebetulnya yang dia contoh? Azazil. Tahu dirinya salah, nggak mau mengakui kesalahannya. Nah, jangan sampai dicontoh. Yang seharusnya dicontoh, saudara-saudara Yusuf. Tahu mereka itu salah, pernah berbuat zalim kepada Yusuf, dan dia mengaku di hadapan Yusuf.
Inilah yang namanya taubatan nasuha di hadapan sesama. Taubatan nasuha di hadapan Allah gampang, tapi itu pun kita kadang-kadang berat. Kenapa berat? Masuk kamar, munajat kepada Allah, paling banter hanya Allahumma ufirli. Tapi nggak pernah memerinci apa dosa-dosa kita. Ya Allah, aku pernah melakukan kesalahan ini. Curhat pada Allah. Nggak pernah itu. Paling banter hanya lip service. Allahumma ufirli wali walidayya, hanya gitu doang. Nggak pernah lebih dari itu. Kenapa? Kita masih egonya tinggi. Di hadapan Allah saja kita masih egonya tinggi, apalagi di hadapan bersama. Makanya kalau hidup ini beres, lepaskan dua hal ini. Ego kita kepada Allah, kita harus hancurkan ego kita. Di hadapan sesama, kita harus hancurkan ego kita. Karena ego itu adalah awal dari kesombongan. Dan kesombongan itu awal dari semua dosa. Awal. Dosa yang paling awal itu adalah kesombongan. Dengan kesombongan itu muncul dosa-dosa lain. Iya kan? Ada tetangga sebelah beli rumah, dia merasa apa? Nah, itu apa? Nggak mau tersaingi. Kalau nggak mau tersaingi apa itu? Sombong. Dan masih banyak contoh yang lain. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang setipe dengan Nabi Yusuf. Kalau belum mampu, setipe dengan saudara-saudara Nabi Yusuf. Jangan pilih pihak ketiga. Kalau sudah pilih pihak ketiga, itu bahaya tingkat tinggi. Baik, ada yang mau tanya? Nah, silakan. Kalau baca ayat 5 yang tadi, Ustaz, jadi Nabi Yakub ini rasanya sudah tahu mengenai mimpinya Yusuf. Wahai anakku, berkata, dia ayahnya berkata, wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudara. Nah, ini kira-kira mimpinya itu apa? Ya, sebetulnya ayat ini itu ada double meaning, ada dua makna. Nabi Yusuf itu sudah bercerita kepada abahnya mengenai mimpinya. Yang kedua, Nabi Yusuf dilarang bercerita kepada saudara-saudaranya. Jadi sebetulnya Nabi Yusuf itu sudah tahu apa yang dia alami. Nabi Yakub sudah tahu dari informasi Yusuf. Dan Yusuf dilarang untuk cerita soal itu. Ini pesan yang termaktub di dalam ayat kelima. Mimpi apa? Mimpi ayat yang keempat. Nah, nanti tolong dibaca di rumah. Ringkasnya, Nabi Yusuf melihat dalam mimpinya itu, ru'yah yang dia alami, ada 11 bintang sujud pada dirinya, matahari dan bulan. Dan nanti, ini episode pertama, itu dijawab pada episode yang ke-12. Saya nggak tahu ya, di dalam Quran ini, surah ke-12 bicara mengenai 12 saudara Yusuf, dibagi menjadi 12 episode. Episode pertama dijawab di episode ke-12. Episode kedua dijawab di episode ke-11. Episode ketiga dijawab di episode ke-10, dan seterusnya dan seterusnya. Episode pertama dia bermimpi mengenai 11 bintang, matahari dan bulan sujud pada dirinya. Episode ke-12, 11 bintang itu saudara-saudara Yusuf, matahari itu ayahnya Yusuf, bulan itu ibunya Yusuf, semuanya sujud di hadapan Yusuf. Berarti apa yang telah dilihat secara ru'yah itu terjadi atau tidak? Terjadi. Itulah kemudian Yusuf benar-benar ini bukan sesuatu yang biasa. Ini sesuatu yang luar biasa. Makanya ini pelajaran bagi kita semua. Jangan ada merasa paling memiliki semua. Yusuf sudah memiliki semua. Wanita yang dia miliki, ya, Zulaikha, itu cantiknya kayak apa? Ya kan? Yang kedua, harta yang dia punya sebesar apa?
jabatan yang dia punya, setinggi apa, tapi semuanya itu tidak bisa menjadi fitnah bagi dia, tapi semuanya diletakkan di bawah telapak kakinya. Mudah-mudahan kita bisa contoh ya. Kalau belum bisa contoh satu, tiga-tiganya ya 2 dicontoh. Kalau belum 2 ya 1 dicontoh. Kalau belum bisa semua, ya belajar untuk contoh. Saya kira demikian. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.